Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Muzaki dengan NIM 2201745. Saya adalah salah satu mahasiswa dari jurusan Teknik Informatika Universitas Maliko Saleh. Baik, pada video kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber, yaitu Ibu Dilah. Ibu Dilah ini merupakan wirausahawan dengan produk olahan donat, donat kentang. Baik, tanpa berlama-lama, langsung aja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Muzaki. Saya salah satu mahasiswa dari jurusan Teknik Informatika Universitas Maluku Saleh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu saya memenuhi tugas mata kuliah Tekno Entrepreneur, khususnya dalam bidang bidang wirausaha. Oke, untuk mempersingkat waktu saja Ibu ya, saya langsung mengajukan pertanyaan pertama. Untuk pertanyaannya Bu, bisakah Ibu sedikit menceritakan sedikit mengenai latar belakang Ibu dan latar belakang bisnis Ibu? Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Ibu Dila, eh, kerjanya sebagai ibu rumah tangga. Nah, mengawali kenapa tertarik untuk buka usaha bisnis, karena memang saya ini hobinya memasak. Kemudian juga mempunyai waktu luang. Nah, untuk menyalurkan hobi ini mikir apa ya kira-kira usaha yang bisa dikembangkan. Nah, setelah melihat keadaan pemasaran penjualan makanan, saya tertarik untuk berjualan donat. Kenapa berjualan donat? Karena rata-rata baik dari anak-anak sampai dewasa biasanya menyukai makanan donat ini. Jadi saya itulah awalnya mengapa saya mulai untuk buka usaha donat, itu donat kentang. Ya, Oke, jadi Ibu Jila ini sedikit membuka usaha donat kentang Ibu ya. ya. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya Bu, menurut Ibu apa yang menjadi faktor atau kunci kesuksesan dalam perjalanan bisnis Ibu mulai dari pembukaan bisnis hingga saat ini Ibu? Kalau kesuksesannya yang pertama karena makanan ya. Kalau makanan itu yang harus dipertahankan itu rasanya. Jadi dari awal saya mulai usaha sampai saat ini rasa yang tetap saya pertahankan. Jadi untuk resep tidak pernah dirubah. Kemudian berinovasi untuk penampilan produk kita biar lebih menarik. Jadi Ya. untuk rasa dan produk. Hmm, nah, bagaimana cara Ibu untuk mengembangkan ide bisnis Ibu sendiri? Yang apa itu yang membuatnya unik dan inovatif itu? Untuk ide-ide sendiri Ibu mendapatkannya dari mana atau bagaimana cara menemukan ide-ide terbaru untuk mengembangkan bisnis Ibu? Jadi untuk letak keunikannya produk yang saya jual ini, karena donat kan banyak yang lain kan banyak juga yang jualan. Nah, yang keunikan dari saya ini kan saya memasarkan sistemnya pre-order. Jadi misalnya kalau konsumennya kepinginnya besok, masa besok, mereka boleh memilih topping yang mereka sukai. Jadi saya berinovasi dalam beraneka aneka macam topping, topping yang menarik, yang disukai. Jadi konsumen bisa memilih topping apa yang mereka sukai, barulah saya buatkan, saya siapkan. Oke. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, strategi apa yang menurut Ibu paling efektif untuk diterapkan dalam mengembangkan bisnis Ibu? Maaf Bu, Kalau maksudnya, strategi nah ya lanjut silakan Bu. Silakan, Bu. kalau strategi pemasarannya, kalau saya lebih memperluas jaringan mengiklankannya melalui media sosial saya, kemudian juga melalui media WhatsApp grup yang ada di HP. Hmm. Nah, kalau untuk tantangannya sendiri, Bu, menurut Ibu tantangan utamanya apa itu dalam menghadapi bisnis ini dan bagaimana cara Ibu untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Kalau yang saya rasakan selama ini, tantangan yang saya rasakan karena saya berjualan cuma satu macam produk ya, yaitu donat kentang aja. Kemudian kan lama-lama konsumennya akan menjadi bosan gitu kan. Jadi untuk mengatasi itu saya memperluas lagi jaringan untuk pemasarannya.
dengan melalui media jaringan menggunakan jaringan media sosial yang banyak sekarang ini seperti Facebook atau TikTok atau Instagram. Oke, jadi setelah perjalanan bisnis yang cukup lama ini, menurut Ibu, apa saja pelajaran terbesar yang bisa Ibu peroleh dan dari pengalaman membangun bisnis Ibu ini? Pelajaran yang besar itu kalau dalam berbisnis tidak boleh menyerah karena ada pasang surutnya, kadang ada masa-masanya memang jualan kita laku, kadang-kadang ada masa-masanya jualan kita kurang laku. Jadi kita harus tetap bersungguh-sungguh, tidak boleh menyerah, tetap berinovasi bagaimana agar bisnis kita ini tampilannya semenarik mungkin dan tetap gencar dalam memasarkannya. Tidak boleh menyerah dan harus sungguh-sungguh. Oke. Nah, untuk dari Ibu sendiri, Bu, apakah ada nasihat atau tips yang ingin Ibu berikan kepada mahasiswa-mahasiswa saat ini yang tertarik atau mungkin ingin memulai bisnis? Gitu, Bu? Oh ya, pesan saya kalau untuk adik-adik mahasiswa atau anak-anak mahasiswa yang ingin tertarik berbisnis, yang pertama yaitu carilah produk yang memang banyak disukai. Kemudian cari produk yang menarik, yang disukai semua umur. Kemudian kita lebih berkreasi dan berinovasi dalam hal pemasaran produknya. Oke, baik Bu, untuk pertanyaan terakhir, kira-kira bagaimana cara Ibu melihat masa depan industri teknologi dari perspektif dan pengalaman Ibu selama berbisnis ini, Bu? Kalau untuk masa depan industri teknologi, eh, sangat bisa dimanfaatkan sekali, apalagi adik-adik mahasiswa sekarang punya banyak pengetahuan yang lebih maju untuk mengembangkan produknya. Gunakanlah media sosial yang lebih intens lagi untuk memasarkan. Ya, kayak itu. Oke, saya rasa cukup sekian saja Bu untuk pertanyaan-pertanyaan wawancara itu. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu karena sudah bersedia meluangkan waktunya Bu. Oke, sekali lagi terima kasih. Baik, saya Sama-sama. akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan wawancara dengan Ibu Dilah, kita dapat menyimpulkan beberapa poin kunci dari perjalanan beliau dalam membangun bisnis yang sukses. Secara singkat, Ibu Dilah telah menunjukkan bahwa kunci kesuksesannya yaitu mempertahankan kualitas rasa dari produk olahan makanan yang berupa daun kentang. Selain itu, beliau juga terus berinovatif dalam mengembangkan varian rasa dan tampilan yang menarik. Analisis dan tantangan yang dihadapi oleh Ibu Dilah menunjukkan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi oleh Ibu Dilah yaitu dikarenakan produk yang dijualnya hanya satu macam. Maka konsumen akan cepat merasa bosan dan untuk mengatasinya sendiri dapat dilakukan dengan cara memperluas media promosi agar jangkauan konsumen lebih luas dan untuk mempromosikan produk sendiri dapat melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp group, dan lain-lain. Nah, Ibu Dila juga menyampaikan beberapa saran untuk pengembangan bisnis. Melalui wawancara ini ada beberapa saran yang bisa diberikan untuk pengembangan bisnis dari Ibu Dila. Seperti jika kita ingin membuka bisnis, carilah suatu produk atau olahan yang banyak digemari atau dibutuhkan oleh khalayak umum, baik dari usia anak-anak maupun hingga usia dewasa. Dan juga kita harus mampu untuk berinovasi dalam melakukan pemasaran, agar produk kita dapat terus berkembang dan bisnis kita dapat terus bertumbuh. Nah, terakhir, pengalaman dari Ibu Dilah telah memberikan pemahaman yang mendalam tentang dunia technopreneurship. Kita dapat belajar bahwa dalam membuka suatu usaha bisnis, kita jangan mudah menyerah, karena dalam suatu usaha selalu ada pasang surutnya. Terkadang kita untung, terkadang juga kita tidak untung. Maka kita harus tetap semangat dan jangan mudah menyerah. Kita juga harus tetap berusaha dan terus berinovatif dalam mengembangkan produk kita agar produk kita dapat terus berkembang dan bertumbuh dengan sejalannya dengan berkembangnya bisnis kita. Terima kasih telah menyimak wawancara ini. Saya Muhammad Dafa Muzaki, pamit undur diri. Apabila banyak kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.